Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya punya cerita. Ada seorang pemuda namanya Hengki. Ada Hengki di sini? Kebetulan namanya sama. Hengki takut sekali dengan setan dan gelap. Kalau rumah itu gelap, dia ketakutan sekali. Suatu saat ayahnya pergi ke luar negeri. Tinggallah si Hengki seorang diri di rumah. Malam pertama, ia begitu takut. Dia tidak bisa tidur. Kemudian esoknya dia pergi ke pastor paroki, di parokinya. Pastor, semalam saya tidak bisa tidur. Kenapa? Orang tua saya lagi pergi, saya sendirian di rumah. Oke, apa yang kamu takutkan? Dia bilang, saya takut gelap, takut juga setan. Oke, pastor mengatakan, coba malam sebelum tidur, engkau berdoa 1 kali Bapa Kami, 1 kali Salam Maria. Oke, dia pulang. Waktu dia mulai doa Bapa Kami, tiba-tiba setan ketuk kamar tidurnya. Hengki. Dia tersadar, dia tidak melanjutkan doanya. Sepanjang malam dia juga tidak bisa tidur. Besok pagi dia ikut misa, ngantuk. Pastornya bertanya, kenapa kamu tadi waktu misa tidur? Pastor, tidak efek doa pastor kemarin suruh saya doa Bapa Kami sama Salam Maria sebelum tidur. Ketika saya mau doa, ketok-ketok nama saya dipanggil, Hengki. Oke, lalu si pastor bilang, besok kamu coba lagi. Jangan doa Bapa Kami, tapi doa aku percaya. Oke, dia balik. Sebelum dia tidur, dia juga sudah mulai doa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan seterusnya. Tiba-tiba di tengahnya, namanya disebut lagi. Hengki, doamu apa itu? Akhirnya dia kepotong doanya. Sampai hari ketiga, akhirnya dia balik ke pastornya. Pastor rekomendasi saya doa Salam Maria, aku percaya. Juga setannya gak mau pergi di rumah. Oke, si pastor tidak kehilangan akal. Dia bilang, besok ketika kamu berdoa dan setan ketok lagi panggil nama kamu doa perintah. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, aku perintah engkau iblis, tinggalkan rumah ini. Oke, dia balik. Dia merasa ini terakhir dan dia harus sungguh-sungguh punya iman. Sebelum tidur, dia mulai berdoa. Dia pejamkan mata. Tiba-tiba si iblis ketok lagi pintu. Dan menyebut namanya lebih keras. Hengki. Dia panik. Tapi dalam keadaan panik, dia teringat kata-kata pastor tadi. Dalam nama Yesus orang Nazaret, aku perintahkan engkau iblis yang mengganggu rumah ini, pergi. Iblisnya ketawa-ketawa sambil lari. Saudara-saudari yang terkasih, ceritanya sampai di situ. Setannya tertawa sambil lari. Dan malam itu Hengki bisa tidur dengan nyenyak. Iman itu tidak gampang. Harus diuji. Diuji bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Para murid dalam Injil hari ini minta Yesus untuk menambahkan iman mereka. Apakah mereka sudah punya iman? Iya,
Mereka sudah punya iman, tapi mereka belum kuat imannya, maka minta tambah kepada Yesus. Tetapi ketika mereka minta tambah iman kepada Yesus, Yesus langsung mengkritik mereka. Kenapa kok Yesus teganya mengkritik? Karena apa? Yesus tadi mengatakan, jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu akan bisa perintahkan pohon ara ini terbantin dan tertanam dalam laut, dan pohon itu akan taat kepadanya. Mengapa Yesus mengkritik iman para murid? Seandainya punya iman sebesar biji sesawi saja, mereka bisa melakukan sesuatu. Tetapi nyatanya tidak bisa. Ada dua kemungkinan kenapa para murid itu masih minta tambahan iman kepada Tuhan. Kemungkinan yang pertama adalah iman yang mereka miliki itu masih pada level rendah. Orang sebutnya sebagai iman ucapan. Iman karena rumusan atau iman karena suatu pernyataan. Misalnya, iman ucapan itu seperti kalau kita mengatakan aku percaya. Itu sebuah ucapan. Itu sebuah rumusan, sebuah dogma. Tapi iman semacam ini tidak bisa menghasilkan sesuatu, tidak bisa mempengaruhi begitu besar dalam kehidupan kita. Jadi iman ucapan yang tidak menghasilkan suatu tindakan untuk kita. Maka itu sebabnya Yesus mengkritik, kenapa iman kamu tetap tinggal di situ? Iman pada ucapan, hanya pada ujaran saja. Aku percaya, tapi kepercayaan itu belum menyangkut seluruh hati mereka. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah iman para murid itu pada level pengetahuan. Mereka tahu bahwa Allah itu mencintai mereka. Mereka tahu juga Allah punya kuasa. Mereka tahu juga bahwa Allah itu bisa melakukan segala sesuatu, menyelesaikan semua persoalan, tapi sekedar tahu. Itulah yang disebut iman pengetahuan. Mereka tahu akan itu. Mereka tahu Allah begitu baik. Allah begitu mencintai kita. Allah begitu maha rahim. Itu hanya pada level pengetahuan. Mereka tahu itu. Dan selama bersama Yesus, mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Yesus. Pekerjaan-pekerjaan ajaib Yesus. Tapi itu masih pada tingkat pengetahuan mereka. Mereka tahu tentang apa yang mereka lihat. Apa yang mereka baca. Apa yang mereka lihat ketika Yesus berbuat sesuatu. Iman ini pun tidak bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan ajaib. Iman semacam ini pun tidak menghasilkan perubahan-perubahan dalam hidup seseorang. Lalu sekarang kita bertanya, iman apakah yang bisa menghasilkan tindakan, atau iman apakah yang menghasilkan sesuatu? Sehingga kita bisa perintah pohon ara itu terbantin dan pindah tertanam ke laut, dan pohon itu tunduk atas perintah itu. Atau tadi cerita Hengki, ketika Hengki dengan segenap mengatakan, dalam nama Yesus orang Nazaret itu aku perintahkan engkau iblis, pergilah. Iblis itu tertawa dan pergi. Iman inilah yang diminta oleh Yesus kepada para murid, yaitu iman kepercayaan. Iman yang aktif, iman yang produktif. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, apa itu iman kepercayaan? Iman yang aktif atau iman yang produktif? Kita lihat contoh-contoh dalam kitab suci tentang iman yang produktif. Iman yang menghasilkan tindakan ajaib. Iman menghasilkan perbuatan-perbuatan ajaib. Yang bawa kitab suci, silahkan buka Yakobus 5. Yang tidak bawa kitab suci, silahkan buka HP Anda. Yang tidak bawa HP, berdoa dalam hati.
Coba baca. Baca Yakobus pasal 5 ayat 17 dan seterusnya. Siapa yang bisa membantu saya membaca? Oke, Anda lihat saja. Intinya begini. Di situ di awal Yakobus 5 ayat 17 bisa dilihat doa yang lahir dari iman. Pertama, Yakobus mengatakan menyelamatkan. Yang kedua, membangunkan orang sakit. Yang ketiga, mengampuni dosa. Jadi kita lihat di sini, iman, yaitu doa yang lahir dari iman menghasilkan apa? Pertama, penyelamatan. Iman, itu doa yang lahir dari iman, bukan dari ucapan, bukan dari pengetahuan, tetapi dari keyakinan, dari kepercayaan, itu menghasilkan sesuatu. Pertama di situ penyelamatan, kita akan mendapatkan keselamatan. Yang kedua membangunkan orang sakit, dan yang ketiga pengampunan dosa. Jadi iman itu menghasilkan sesuatu. Menghasilkan penyelamatan, orang sakit disembuhkan, dia bangun dari sakitnya, dan dosa-dosanya diampuni. Itulah iman, kepercayaan. Iman yang lahir, yang aktif. Tumbuh dari hati kita sampai kepada kepala kita. Contoh lain, doa seorang perwira, Matius pasal 8 ayat 8. Coba lihat lagi. Ini adalah contoh iman yang menghasilkan sesuatu. Inilah iman yang disebut iman yang produktif. Iman yang bisa menghasilkan sesuatu. Matius 8 ayat 8 di sini dikatakan apa? Perwira itu hambanya sakit. Lalu dia memohon kepada Yesus. Lalu Yesus menyanggupi permintaan perwira itu. Yesus bilang, oke, akan saya datang kepada hambamu yang sakit. Tetapi perwira itu mengatakan, Tuhan, tidak usah datang-datang Tuhan. Jangan repot-repot. Pasti orang Indonesia suka begitu, gak suka repot. Gak usah datang Tuhan. Karena apa? Si perwira itu mengatakan di bawah saya itu nanti banyak birokrasi. Di bawah saya begini. Tidak usah Tuhan. Tapi dia minta kepada Tuhan Yesus. Inilah iman yang produktif. Iman kepercayaan, iman yang aktif. Dia minta kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tak usah datang. Tuhan, aku tidak pantas Engkau datang. Ya. Tetapi Tuhan, bersabdalah saja, maka hambaku itu akan sembuh. Itulah iman produktif, iman aktif yang menghasilkan. Tuhan, gak usah datang-datang Tuhan, tetapi bersabdalah saja, maka hambaku yang di rumah akan sembuh. Seketika itu juga hambanya yang di rumah itu jadi sembuh. Contoh lain lagi. Itu terjadi pada dua orang yang buta. Ya. Dua orang buta kita lihat Matius pasal 20 ayat 31. Kisahnya sama. Saya berikan contoh-contoh ini yang banyak ini supaya kita paham bahwa iman itu bukan sekedar ucapan, bukan sekedar pengetahuan, tetapi iman itu suatu tindakan yang menghasilkan perbuatan-perbuatan ajaib. Maka sayang kalau iman kita sampai tidak menghasilkan sesuatu, tidak bisa memperbaharui diri kita, tidak membuat diri kita lebih baik. Dua orang buta yang disembuhkan oleh Yesus, kisahnya mirip-mirip. Ketika Yesus lewat di kota mereka,
Dua orang buta itu dengar. Mereka berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Orang-orang dalam perjalanan itu melarang orang itu supaya tidak berteriak-teriak. Semakin mereka dilarang untuk berteriak, mereka berteriak dengan kencang, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Sampai 3 kali. Akhirnya Yesus mendatangi mereka dan berkata, apa yang ingin kamu perbuat bagiku? Lalu Tuhan memelekkan mata mereka. Jadi 3 kali mereka berdoa berteriak-teriak. Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Iman itulah yang menyembuhkan mereka. Contoh terakhir, ini benar-benar terakhir. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6 dan seterusnya. Siapa yang bisa tebak ini? Siapa yang bisa tebak? Saya kasih hadiah. Apa itu? Kepada apa? Pada orang lumpuh. Oh, orang lumpuh. Bukan orang buta kan? Oh ya. Ya, silakan. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalan. Oh ya, kau lulus dah. Kau lulus, boleh lulus naik tingkat. Kisah Para Rasul itu 3 ayat 16 dan seterusnya. Itu kisah iman Petrus yang menghasilkan sesuatu, menghasilkan tindakan konkret. Ada seorang lumpuh itu biasa mengemis di gerbang bait Allah di Yerusalem. Ketika Petrus dan Yohanes lewat, dia mengulurkan tangannya meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes melihat dia, berkata kepadanya, saudara, emas dan perak tidak ada pada kami. Tetapi apa yang ada pada kami, dalam nama Yesus orang Nazaret itu, kuperintahkan engkau sembuhlah. Apa yang terjadi? Orang lumpuh itu berdiri. Hanya perintah dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berdirilah. Saudara-saudara, kita orang Katolik ini, sebetulnya kita punya Tuhan, kita punya nama yang bisa mengatasi ketakutan kita, bisa menyembuhkan penyakit kita. Tapi kita sama seperti para murid tadi, minta iman ditambahkan, tetapi nggak nambah-nambah juga. Yesus bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, itu sudah cukup mengusir setan-setan. Sudah cukup mengusir sakit-sakit dan penyakit. Sudah cukup memindahkan apapun yang kamu mau. Saudara-saudara yang terkasih, saya kembali lagi. Back to tema kita. Apa itu iman produktif? Iman produktif itu adalah iman yang dicurahkan oleh Tuhan ke dalam hati seseorang untuk melakukan satu tindakan ajaib. Jadi iman yang dicurahkan, diberikan kepada seseorang, bisa bersifat sesaat, bisa selamanya, yang menghasilkan, yang membuat orang itu bisa melakukan tindakan ajaib atau perbuatan ajaib dalam kehidupan setiap hari. Jelas? Jelas? Maka yang kita kejar adalah bukan iman ucapan, iman ujaran,
Kita juga tidak mengejar iman pengetahuan, hanya cukup dalam intelek bahwa Tuhan itu menyembuhkan, bahwa Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu baik, tapi lebih dari itu. Kita harus sampai pada iman yang menghasilkan sama seperti Elia. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dan seterusnya itu, 7 dan seterusnya itu dikisahkan. Elia seorang yang punya iman luar biasa. Ketika dia minta kepada Tuhan supaya hujan tidak turun, benar, hujan juga tidak turun. Dan ketika dia minta supaya Tuhan menurunkan hujan, Tuhan mengabulkan doanya, hujan pun turun. Saudara-saudari, marilah kita mencari Tuhan Yesus. Contoh-contoh yang saya berikan itu tadi kepada kita hanya mengingatkan kita satu hal ini. Nama Yesus itu, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang bisa melakukan sesuatu atas hidupmu, mengubah hidupmu, dan bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan ajaib kalau kita sungguh-sungguh mengimani nama itu. Barang siapa menyerukan nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Maka para saudara-saudari, agar kita mempunyai iman yang produktif, iman aktif, iman kepercayaan, mari terus mencari Yesus. Ketika kita megang Yesus, maka hadiahnya itu berupa iman yang menghasilkan sesuatu, itu akan dicurahkan secara otomatis kepada kita. Kalau Anda kerasukan setan, bisalah, cobalah kamu belajar untuk berdoa perintah. Di rumah itu, Anda bisa doakan perintah. Kalau ada setan yang mengganggu Anda, doakan perintah spontan. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu kuperintahkan, pergilah engkau dari rumah ini. Kalau istrimu terlalu bawel, perintahkan dia. Dalam nama Yesus, istriku yang bawel ini diam. Juga suami-suami yang mata keranjang itu juga kamu bilang, hai dalam nama Yesus orang Nazaret itu, suamiku yang mata keranjang, kecilkan matanya. Doa yang lahir dari iman akan menghasilkan apa? Penyelamatan. Coba praktek di rumah. Juga anak-anak yang bandel itu. Anak-anak Anda yang bandel, yang cerewet, macam-macam itu, panggil dia. Tumpangkan tangan atas kepalanya. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret itu. Kuperintahkan engkau yang nakal ini. Agar engkau menjadi orang normal. Tengking 3 kali. Kenapa tidak? Kenapa kamu harus ke lembah Karmel? Tidak usah. Kamu juga bisa doa perintah di rumah. Dalam nama Yesus. Kalau istri-istri juga begitu, pusing terus kalau nggak punya duit. Tuhan bilang, normalkan kembali kepalanya. Dalam nama Yesus orang Nazaret, istriku yang sering pusing-pusing karena nggak lihat duit ini, normalkan kembali. Pasti normal. Begitu juga dengan suami-suami itu. Coba latihan di rumah, workshop pribadi. Jadi kalau ada yang sakit, coba kamu tumpangkan tangan ke atas anak-anak yang sakit, suami yang sakit, istri yang sakit. Doa perintah. Dalam nama Yesus Kristus, suamiku yang sakit saat ini, sakit apa? Sakit kaki, sakit mata keranjang, sakit apapun. Perintahkan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, kuperintahkan lenyap dari dia. Juga anak yang sakit, sebelum kamu bawakan dia ke dokter, doa perintah dulu. Dalam nama Yesus, kuperintahkan engkau sakit influenza, sakit demam, sakit apapun. Dalam nama Yesus Kristus kuperintahkan sembuh. Pasti sembuh. Kalau tidak sembuh, cari saya. Saya akan bertanggung jawab. Bisa dilakukan di rumah. Juga di rumah kalau ada gangguan-gangguan, jangan datang ke peramal. Orang-orang Katolik itu sukanya ke peramal, kepada dukun-dukun itu. Ya, banyak sekali ke dukun. Padahal kita punya nama Yesus.
Mulai hari ini berhentilah mencari dukun-dukun. Setuju? Aduh, jawabnya nggak bergairah sama sekali. Mulai saat ini berjanji, hentikan cari perdukunan dan peramal. Saya ini kayak tinggal di dalam suatu gua, bertanya, berteriak-teriak, tak satupun ada orang di dalamnya. Setujukah Anda mulai saat ini kita tidak ke dukun lagi, ke peramal lagi? Setuju? Amin. Tuhan memberkati.